Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat ya. Oke, semangat terus untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, izinkan saya untuk memberikan diseminasi tentang budaya positif. Namun sebelum itu saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepala SD Kebun 017 yaitu Pak Sukirna yang telah memberikan izin saya telah melakukan diseminasi tentang budaya positif. Serta terima kasih juga sama Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan luangkan waktunya yang siang ini benar-benar panas ya untuk menambah ilmu dari yang saya dapatkan di CGP Angkatan 9. Baik Bapak Ibu, oke, perkenalkan saya Dimas Adi Putra, saya CGP Angkatan 9 dari SD Kebun 017. Saya di sini akan menyampaikan apa yang saya dapatkan tentang budaya positif. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu fasilitator saya yaitu Bu Sukistiani yang dari BBGP DIY Yogyakarta, yaitu dari Yogyakarta ya. Terus yang kedua mengucapkan terima kasih banyak pula kepada Pak Agung Prapto Sembodo yaitu sebagai pengajar praktik saya. Lalu pada hari ini saya akan membahas tentang budaya positif. Nah ini mungkin Bapak Ibu udah pada tahu nih ya tentang tepuk konsentrasi ya. Kan anak-anak sering digituin sama ibu ya. Nah sekarang saya balas. Enggak bercanda ya. Jadi tepuk konsentrasi yang ibu tahu kayak gimana sih? Coba Bu. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi mulai. Nah coba kayak gitu ya. Tepuk konsentrasi. Nah. Oh nggak pakai tepuk. Oh nggak pakai tepuk di sini ya. Oh ya udah, ya udah. Kalau kayak gitu kalau saya bilang konsentrasi. Konsentrasi mulai. Kalau pakai tepuk begini Bu. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Jadi gue harus berdiri. Ada gerakan nih. Kalau cuma ngomong doang, nggak ada tuh melek-melekan. Pokoknya kalau harus ada gerakan pasti lebih anak-anak lebih apa? Lebih fresh gitu ya. Oke ya. Oke, diulang. Jadi kalau misalnya saya bilang tepuk konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Ya. Oke, enggak itu percobaan dulu. Percobaan dulu ya tadi. Oke ya. Dapat Bu. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekarang boleh berdiri. Ya. Oke, biar tambah segar, biar tambah enak, kita tepuk konsentrasi dulu. Kalau anak-anak berarti nggak pakai tepuk ya Bu? Oke, coba saya pengen tahu kayak anak-anak. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, pakai gerakan. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, sekarang sudah pada konsentrasi, silahkan Ibu duduk. Nah, bener nih Ibu udah konsentrasi ya. Oke, kalau udah konsentrasi saya pengen uji konsentrasi Ibu. Bu, saya pengen ajak Ibu untuk tebak gambar ya. Gambar apa nih hewan kok yang biasanya mungkin Ibu pernah lihat. Hewan apakah ini? Nah, ayo. Ibu curiga aja sama saya, Bu. Harus positif, Bu. Tentang apa coba? Ayo, hewan apakah ini? Oh, ikan. Kayaknya pada gimana gitu ya mas saya ya. Curiga ya. Oke. Yang pertama kita lihat bentuknya seperti ini. Kita buka hewan apakah ini? Ada yang jawab kupu-kupu nih. Oh ada kupu-kupu, ada juga yang ikan. Oke, kita lihat ya. Jawabannya adalah gajah. Lah iya Bu. Berarti konsentrasi Ibu belum tadi, cuma tepuknya doang. Oke ya. Gajah Bu. Ya.
Misalnya nih, ibu udah tadi yakin banget konsentrasinya. Oh, jadi gue ada motifnya. oke, ya tadi potongan gambarnya tadi. Ibu jangan sujud lagi sama saya. Coba Bu. Hewan apakah itu? Itu udah cerita banget itu. Bu, saya diseminasinya tentang budaya positif. Ibu harusnya positif dong sama saya. Penguin. Wah, bubur penguin. Dan apa dong Bu? Apa ya? Kira-kira hewannya? Ayo. Silakan. Ayo Bapak Ibu. Kucing. Kira-kira gambar apa ya? Apa tuh? Wah, curang nih. Tonton ternyata ya tebakan saya. Apa sih Bu gambarnya? Panda. Oh, berarti udah konsentrasi semua tuh kan. Oke, satu kali lagi. Kira-kira gambar apa ini? Nah, itu nggak ada. Sekarang dia nyari bingung dia. Macan. Macan, Leopard. macan, jerapah, Jerapah. kucing, harimau. Wah, banyak banget tuh jawabannya. Kayaknya seujon aja mas saya. Apa Bapak Ibu? Ular, buaya, nggak pakai darat. Nah, apalagi Bu? Kayaknya tadi ada deh yang nebak deh. Udah ketebak ke satu. Kita lihat ya siapa nih jawabannya. Jawabannya adalah Bu Lina yang tadi benar ya jawabannya. Itu mau dikasih dikit Bu ya. Jadi ya itulah tadi mungkin ibu-ibu bisa menambah tawa, canda, bisa jadi lebih konsentrasi lagi untuk menyerap ilmu yang saya sampaikan nanti ya. Oke, baik Bapak Ibu, pada hari ini saya mau mendiseminasikan tentang budaya positif. Nah, mungkin nih untuk pertanyaan pemantik yang pengen saya tanyakan ke ibu, boleh nih. Ini kan hanya pernyataan Pak. Pernyataan. Antara benar dan salah itu enggak ini lah Bu. Maksudnya ya benar salah sama lah. Tapi cuma nanti kita akan lihat ibu ke arah mana nih. Ya, pertanyaan pemantiknya, apakah ibu setuju dengan pernyataan ini? Satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju? Sebutkan alasannya. Siapa yang tidak setuju? Sebutin alasannya. Ayo. Ada yang setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Wah, setengah-setengah nggak boleh. Gampang dong. Ayolah. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Kalian daftarnya Pak gitu? Ya, gimana? Monggo, silakan. Oi. Enggak Pak, tidak ya Pak. Untuk hukuman, disiplinkan anak itu termasuk setuju atau tidak? Tes satu. Kayaknya tidak benar. Apa lagi murah? Tadi kan Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya setuju. Kenapa setuju? Tapi di sini hukuman yang bersifat mendidik dan positif, ya, bukan yang bersifat hukuman secara fisik. Oke, Ya, tadi. fisik. Namun psikologis boleh menurut Bapak? Psycho. Kalau psikologis tidak. Nanti didisiplinkan anak tidak Tidak berupa hukuman fisik, tapi hukuman yang bersifat mendidik. Oke, bersifat pendidik. Oke, terima kasih banyak. Ya, oke, ada lain yang Bapak Ibu? Atau yang kedua nih, pemberian hukuman yang kedua ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Kira-kira ya, misalnya nih ada terlambat, ya kan? Terus disuruh baca, suruh nulis, ayo bikin 100 buku salin. Kira-kira bisa mendisiplinkan anak gak? Oke, siapa yang mau? Habis ini nomor 3 nih. Oke, gimana Bu? Setuju atau tidak nih? Setuju atau tidak?
Nggak apa-apa, nggak nanya alasan deh, setuju atau tidak? Tidak setuju, ya. Tidak setuju, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Betul atau salah? Setuju atau tidak? Setuju. Oke, ya. Nanti kita bahas ya. Ini akan terjawab semuanya nanti. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi kita akan mengenali sebelum kita ke mendisiplinkan apa itu hukuman, ya, atau apakah itu disiplin positif dan budaya positif, kita harus tahu paradigma. Paradigma itu adalah dasar kita. Dulu kita ada namanya stimulus respon. Nah, yang ini nih. Stimulus respon dan teori kontrol. Sekarang teori kontrol nih yang terbaru nih. Stimulus respon ini yang dulu lah zamannya, ya. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau dulu paradigma stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Ibu punya pemandangan ditekankan ke anak sama, harus begini, harus mengikuti apa pemikiran ibu guru, bapak ibu semuanya. Kalau teori kontrol itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi memang setiap anak atau setiap orang akan berbeda-beda pola pikirnya, benar tadi? Ya, beda-beda ya bapak ibu. Nah, terus yang melalui stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau stimulus respon, kesalahan. Kalau teori kontrol itu, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, ada orang yang melakukan kejahatan, itu pasti ada tujuannya. Ada api, ada asap gitu ya bahasanya ya. Pasti seperti itu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Nah, menurut teori kontrol, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Jadi ibaratnya bahasa zaman dulu tuh, kalau menurut stimulus respon tuh disetir orang. Tapi kalau menurut teori kontrol tuh kita nggak bisa disetir orang. Yang mengendalikan kita tuh kita, diri kita, ya. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika rujukan itu gagal, pasti ada paksaan melalui stimulus respon. Misalnya bapak ibu, anak tidak mencapai KKM, itu ada paksaan nanti kan. Entah tekanan, entah paksaan, yang penting itu harus berhasil. Nah, tapi kalau teori kontrol ini, adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada alternatif lain. Kalau KKM nilai pengetahuan nggak masuk, dia punya keterampilannya. Kalau keterampilan nggak masuk, dia punya keahlian mungkin bicaranya, produknya, proyeknya, kayak gitu. Jadi penilaian-penilaian itulah yang bisa diambil menjadi suatu pilihan. Terus stimulus respon juga berpikir menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Kalau teori kontrol ini semuanya menang, ya, tidak ada yang kalah. Nah, jadi paradigma melalui stimulus respon dan teori kontrol ini menguatkan kita memiliki disiplin positif atau budaya positif akan mengacu kepada paradigma teori kontrol pasti itu. Ya, oke, selanjutnya next. Fisik kosong itu adalah membentuk peserta didik menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan inovatif, serta cinta terhadap lingkungan. Benar ya Bapak Ibu ya? Visi terhadap visi SD Kebun 017. Sorry. Nah, lalu apa itu disiplin positif? Nah, nanti yang akan saya sampaikan. Disiplin positif itu ada beberapa poin yang harus saya jabarkan. Yang pertama adalah nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi yang akan saya jelaskan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif, disiplin positif, budaya positif itu sudah diajarkan sebenarnya oleh Ki Hajar Dewantara melalui filosofinya, yaitu pendidikan itu adalah menuntut tujuannya, bukan paksaan. Merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Jadi arti dari merdeka itu bukan bebas-bebasnya, bukan, tapi dia itu juga bisa mengontrol dirinya, mengatur dirinya untuk menjadi pribadi yang menjadi lebih baik. Arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, lanjut next, nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Bu, nilai-nilai kebajikan universal itu sebenarnya kita udah sering dengar. Ada di mana sih Bu? Pernah tahu? Pernah tahu? Kurikulum kita sebutnya
Apa sih? Kurikulum Merdeka ya? Itu acuannya apa Bu? Menciptakan pelajar yang memiliki profil. Nah, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada nilai-nilai kebajikannya Bu, nilai-nilai universal ya. Apa aja tuh poin-poinnya? Satu, Beriman dan bertakwa. Satu. Iman, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, yang kedua, apa? Kebinekaan global. Berkebinekaan global. Ketiga, Mandiri. mandiri. Yang keempat, Gotong royong. gotong royong. Yang kelima, Berpikir kritis. berpikir kritis. Oke, itu adalah semuanya itu adalah nilai-nilai kebajikan Bu, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita ambil poin utamanya, gotong royong. Gotong royong kayak apa sih? Gotong royong dalam kebaikan Bu, bukan gotong royong ketika ulangan. Misalnya ya, jadi kayak gitu. Nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya sudah ada di Indonesia. Nah, nilai-nilai kebajikan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya adalah akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dian Gosen tahun 1998, pakar dari pendidikan. Oke, jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal itu dengan nama profil pelajar Pancasila yang tadi disebutin sama Bapak Ibu. Nih, satu, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, kreatif, bernalar kritis, gotong royong, dan berkebinekaan global. Ini nilai-nilai kebajikan universal ini sudah dibungkus melalui dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin itu dari nilai-nilai universal yang Ibu harus tahu. Nilai-nilai universal itu ini pelajar profil Pancasila. Next, kalau misalnya kita lihat nilai-nilai kebajikan apa yang terdapat pada gambar berikut. Ibu, ini kegiatan anak-anak Ibu loh. Tuh, satu, ngapain? Lagi ngapain Bu? Nah, ini kita sangkutin ke P5, ke profil pelajar Pancasila apa dulu? Dia tuh ngapain? Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, dan beriman dan bertakwa, berakhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu ya? Oke, nih. Yang kedua, bergotong royong, bernalar kritis kan Bu, diajak anak-anak supaya kita berdiskusi, terus memikirkan suatu permasalahan supaya bisa menyelesaikan suatu masalah. Oke ya Bu ya, ini namanya tadi apa Bu? Nilai-nilai kebajikannya? Bergotong royong, berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis, ada lagi? Oke, next ya. Ini Bu, ngapain tuh? Ada nggak sih? Kalau nggak ada nggak mungkin dilakukan dong, nggak mungkin nggak ada. Apa Bu kira-kira nilai dari kebajikan universalnya? Mandiri. Ya, jadi ini untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan diri sendiri. Ya. Terus yang kedua, terakhir, lagi ngapain? Piket itu sendirian ya? Enggak kan Bu? Apa aja Bu? Ada gotong royongnya, terus ada disiplinnya, ada lagi? Oke, nah sebenarnya kegiatan-kegiatan ini, nilai-nilai kebajikan yang Ibu pernah lakukan di sekolah itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada Bu. Dan itu akan acuannya kalau kita menyadari itu semuanya sudah mengacu kepada profil pelajar Pancasila, ya Bu. Oke, nah keyakinan kelas. Mungkin udah ada beberapa guru yang sudah menciptakan keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas? Kenapa ada peraturan kelas aja? Kenapa nggak kesepakatan kelas aja? Kenapa nggak peraturan kelas aja? Mengapa harus keyakinan kelas? Gitu. Apa sih bedanya? Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu bedanya peraturan kelas sama keyakinan kelas. Kalau peraturan gimana Bu? Gimana Bu? Coba deh. Kalau peraturan biasanya dibuat
oleh gurunya bisa. Jadi hanya satu orang yang membuat dan berlaku untuk semua. Tapi kalau keyakinan kelas berarti dibuatnya bersama-sama. Oke, gimana? Baik. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang mau berpendapat apa perbedaan dengan keyakinan dan peraturan? Peraturan tadi menurut Bu Widi adalah aturan yang dibuat oleh satu orang yang diberlakukan untuk semuanya, gitu ya Bu ya. Nah, kalau keyakinan kelas itu dibuat semuanya dan diterapkan untuk semuanya juga. Nah, jadi apa perbedaannya? Kita lihat ya Bu. Untuk mendukung motivatif intrinsik, motivasi itu dorongan. Kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, nanti saya lihat tuh contoh aslinya kayak gimana. Nah Bu, peraturan kelas tuh kayak gini Bu nih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas yang kita rubah itu menjadi itu doang. Kan bagian dari pengembalian buku ke tempatnya tanggung jawab. Nah, maksudnya peraturan kelas itu kan detail Bu, bedanya Bu. Jelas banget aturannya, mengembalikan buku ke tempatnya, masuk tepat waktu jam 7.30 misalnya. Terus lagi tidak mengganggu temannya. Nah, itu kan sebenarnya peraturan. Kita bungkus menjadi keyakinan kelas agar mudah diingat dan mudah dihafal oleh siswa. Nah, kalau kita bikin peraturan banyak Bu. Ibu masuk kelas, ke kelas Ibu Emma beda, bahasanya beda. Ibu masuk ke kelas saya, bahasa peraturannya pasti beda. Nah, nggak mungkin setiap anak di satu angkatan ini, satu sekolah ini menghafalkan segitu banyak peraturan. Makanya kita harus membuat namanya keyakinan kelas yang rata-rata sebenarnya masalahnya cuma itu. Tanggung jawab kan bukan cuma kembaliin buku, tanggung jawab kerja tugas, tanggung jawab mengerjakan PR, tanggung jawab dia belajar, itu termasuk dibentuk di keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Nah, kira-kira untuk peraturan kelasnya seperti ini, dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya apa Bu? Saling menghormati. Ada lagi? Kira-kira kita rubah menjadi lebih ringkas, tapi arahnya ke situ. Oke, tadi dari Bu Wita apa Bu? Saling menghormati. Saling menghormati ya, menghargai. Boleh saling menghormati sebenarnya sama ya, menghargai atau saling menghormati orang lain. Oke, terus yang ketiga, disiplin. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti keyakinan kelasnya adalah disiplin, komitmen ya. Terus yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Apa ya? Apa Bu? Kita ringkas gitu, kita simpelkan. Dilarang melakukan kekerasan. Ada? Apa? Kasih sayang gitu ya. Kasih sayang. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kasih sayang. Kita buka ya. Dilarang untuk melakukan kekerasan. Oke. Keselamatan, menghormati orang lain. Kekerasan ya. Keselamatan, menghormati orang lain. Oke. HP deh. HP digunakan untuk belajar. HP digunakan untuk belajar. Tepat sasaran kata Bu Emma. Tepat sasaran kata Bu Emma. Terus kira-kira apa lagi nih Bu? Kebijakan berarti ya. Oke, kita buka. Nextnya disiplin atau komitmen, sama. Dia menggunakan handphone untuk keperluan belajar. Jangan berlari di koridor kelas. Keselamatan. Oke ya, tuh keselamatan atau keamanan. Nah, jadi yang Ibu perhatikan apa sih perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Peraturan kelas dan keyakinan kelas yang Ibu perhatikan. Ini udah saya buka nih semua nih. Ada nggak yang bisa menyebutin bedanya gimana? Oke, coba Bu. Kalau dilihat dari pernyataannya, peraturan kelas itu mungkin bersifat memaksa ya. Kalau keyakinan kelas itu bersifat dari dalam dirinya masing-masing. Dari dalam Iya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Apa yang kita bisa bedakan antara dua ini?
peraturan dan keyakinan. Tadi menurut Bu Wita seperti itu ya. Oke. Jadi kalau saya simpulkan bahwa keyakinan kelas adalah bagian dari nilai-nilai kebijakan tadi secara universal. Jadi lebih diambil satu poin sedikit tapi ngelebar kemana-mana sebenarnya. Tanggung jawab nih. Ini kan gak cuma tanggung jawab balikin buku tadi saya bilang. Terus nih menghargai orang lain, dilarang mengganggu orang lain. Nah menghargai orang lain itu menghargai pendapat. Kan bisa ke situ arahnya. Jadi ini sebenarnya nilai universal nih Bu, nilai kebajikan universal yang tadi sudah kita tahu dari sebelumnya materi ini kan. Nah ini peraturan jatuhnya lebih detail Bu, bedanya. Dan ketiga, dalam pembuatan keyakinan kelas tidak menggunakan kata-kata yang negatif. Dia nggak ada dilarang, nggak ada. Dia harus menggunakan kata-kata positif. Nah inilah yang mengacu kita supaya kita berbudaya positif. Oke ya Bu, keyakinan kelas. Nah peraturan kelas, keyakinan kelas itu bisa dibentuk dari peraturan yang sudah dibuat sama anak-anak. Anak-anak bikin tuh Bu, kamu mau bikin peraturan kayak apa sih? Saya bikin tuh anak-anak tuh. Anak-anak tidak boleh mengledek orang tua, tidak boleh mengejek, tidak boleh berkelahi, tidak mengerjakan PR tepat waktu. Gitu Bu, di kertas-kertas kecil ini. Ya, nah tuh kecil-kecil ini semua anak diambil. Nah dari aturan-aturan, dari peraturan yang dia buat, kita tarik satu-satu nilai-nilai kebajikan apa atau keyakinan apa yang bisa diambil. Nah kelas saya tuh Bu, bergotong royong, disiplin, bergotong royong, piket dia ngomong tuh kalau nggak salah tuh, disiplin, nggak boleh tidur dalam kelas tuh. Terus ada lagi bertanggung jawab, bersosialisasi yang baik, lalu hidup rukun, belajar dengan tekun, menjaga kebersihan, saling menghormati, saling menghargai, terus bergotong royong, sama apa lagi ya, patuh terhadap peraturan. Nah itulah yang mereka buat. Sebenarnya saya buat keyakinan kelas ini bukan semaunya saya, tapi diambil dari peraturan lalu disimpulkan, diringkas jadi keyakinan kelas. Jadi ya Bu ya, oke itu keyakinan kelas. Nah setelah keyakinan kelas dibentuk, nanti Ibu akan dikenalkan. Apabila keyakinan kelas atau peraturan kelas itu dilanggar, kan nggak mungkin anak-anak bikin peraturan nggak dilanggar Ibu. Pasti ada aja pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sama anak-anak. Ya, oke. Ada yang saya pengen kenalkan namanya teori motivasi. Ada hukuman, ada konsekuensi atau restitusi. Mana yang paling baik di antara ini? Nanti akan saya bahas. Next, teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia. Kira-kira motivasi itu apa ya Bapak Ibu? Adakah yang tahu motivasi? Ada yang mau? Motivasi? Motivasi apa ya? Dorongan. Ya, dorongan untuk melakukan sesuatu. Oke, motivasi itu dibagi dua Bu. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Eksternal itu apa sih? Dari luar. Kira-kira yang dari luar apanya Bu? Luar apa nih? Luar dari diri, luar diri kita, luar diri dari orang yang menjalankan motivasi. Jadi motivasi eksternal itu jenis motivasi yang berasal dari luar karena ada pengaruh. Ada pengaruhnya nih, bukan berasal dari diri sendiri. Lalu yang kedua adalah motivasi internal. Adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Oke, jenis motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Oke ya. Jadi udah tahu motivasi itu seperti apa. Nah, kalau udah tahu, saya pengen tahu nih sebenarnya nih. Nah, motivasi perilaku manusia itu, kalau motivasi eksternal itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti Bu. Misalnya nih, Ibu motivasi eksternal ya. Apa ya? Apa yang ada? Nah, misalnya gini, Ibu berangkat 6:30 nih. Ya, itu atas berkat dorongan motivasi eksternal apa internal? Eksternal apa internal? Ibu masuk di 6:30. Eksternal or internal? Eksternal. Kenapa? Why? Nah,
Kenapa? Tadi potong berarti TKD ini. Nih. Itu adalah motivasi eksternal. Nah, terus yang kedua, teori motivasi perilaku manusia. Yang kedua, motivasi internal, eksternal juga motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah itu tadi telat masuk 6:30. Bu, kenapa nggak masuk aja jam 8? Kenapa Bu? Takut dipotongin? Iya, itu ada motivasi, namanya motivasi eksternal. Kalau motivasi internal itu berasal dari diri sendiri, tanpa dipaksa, tanpa ada tekanan. Kalau dikerjakan, ya memang itu tanggung jawabnya, itu tugasnya, gitu loh. Lah memang itu dikerjaannya, gitu loh. Nah, ini akan menciptakan namanya budaya positif. Inilah yang harus kita capai, Bu. Motivasi internal. Gimana caranya untuk menumbuhkan motivasi internal ini kepada diri kita maupun kepada siswa-siswa yang ada di SD Kebon Kosong 17 ini. Tujuannya motivasi internal itu hanyalah untuk menghargai dirinya sendiri. Pasti nggak akan ada gara-gara orang lain, nggak akan ada gara-gara hukuman, nggak akan gara-gara wah nanti saya dapat ini. Nah ini yang harus kita munculkan. Nah bagaimana Bu? Nah oke. Hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau sebelumnya kita pengen tahu motivasi internal itu pokoknya kita harus menumbuhkan sikap internal ini supaya tumbuh ya Bu. Bagaimana caranya ke siswa? Nanti kita perkenalkan. Apabila nih apabila ada pelanggaran dari peraturan atau dari keyakinan kelas yang kita buat, itu pasti ada hukuman atau konsekuensi. Ibu pernah dengar kan kata-kata itu? Menurut Ibu sama atau tidak? Bedanya gimana ya? Hukuman, konsekuensi. Apa sih bedanya Bu? Ayo, pasti pernah dengar dong. Hukuman, konsekuensi. Ayo Bu. Ya, ayo. Come on. Enggak ada yang salah Bu, tenang. Kita belajar kok, saya sama belajar, Ibu belajar. Ya, Bu Yayang ya? Bu Widi, Bu Wida belum ya, Bu Wida ya, Bu Wida. Hukuman atau konsekuensi? Apa sih Bu? Kalau hukuman itu konsekuensi itu Karena kita tahu bahwa yang kita lakukan itu salah, otomatis kita dapat akibatnya yang kayak ada sebab akibat gitu. Oh, sebab akibat, konsekuensi ya. Oke. Ada lagi nggak yang bisa membedakan antara apa itu hukuman, apa itu konsekuensi? Bu Wida, Bu Widi, Bu siapa? Apa Pak? Ya, hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya kalau kita melanggarnya ada hukuman nanti yang kita dapatkan. Tapi kalau konsekuensi itu berasal dari diri kita sendiri. Kayak ketika sudah, oh ya ini jadi tanggung jawab kita, loh, berarti kita harus jalankan. Gitu. Terima kasih Pak Chandra. Oke, Bu, kalau hukuman itu yang Ibu tarik harusnya gini. Hukuman ada sifat yang menyakitkan buat fisik dan psikisnya. Ya Bu, pasti nyakitin. Entah fisiknya yang disiksa, entah psikologisnya yang disiksa. Oke, kalau konsekuensi itu adalah bentuk tanggung jawab. Misalnya, nih, selalu datang lebih awal ke sekolah karena takut TKD dipotong tadi udah. Apa ini kira-kira Bu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Menyakiti juga itu. Gimana tuh? Oh, jawabannya salah sebenarnya. Ini ya, peralatan itu Oke, jadi selalu datang lebih awal. Ini termasuk eksternal dari luar ya. Dari luar itu kayak tadi eksternal. Nah, kalau kita tarik hukuman atau konsekuensi, ini termasuk hukuman. Eksternal banget ini. Pasti gara-gara ini nih Bu. Nih, ini gara-garanya ya. Ibu nyampe datang 6:30 bilang mata sepot ya kan, masih ada. Oke, datang gara-gara takut TKD-nya dipotong. Oke, membuat calon ulangan agar namanya tidak di list di grup misalnya. Eksternal atau internal?
Oke. Eksternal, internal? Eksternal. Mengerjakan aksi nyata PPM supaya dapat sertifikat. Kalau internal dari diri sendiri loh Bu. Oh, tanggung jawab ya. Kalau gara-gara sertifikat, karena sertifikat tujuannya, bukan gara-gara pengen belajar. Berarti eksternal. Ada lagi mengikuti upacara setiap hari Senin agar tidak ditegur pimpinan. Oh iya. Satu lagi menyambut murid di rumah sekolah. Emang iya Bu? Oh iya, menyambut murid internal. Berarti alhamdulillah Ibu Emma sudah mengawali motivasi internalnya gitu. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Ya, tepuk tangan selalu buat kita semua. Oke. Nah, hukuman itu tadi kita lanjutin. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi baik psikologis maupun fisiknya. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, harus itu terjadi. Misalnya, ya nanti saya contohkan ya. Terus hukuman itu membuat anak sakit baik sakit fisik maupun hatinya, psikologis ataupun fisiknya. Untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Kita contohkan ya. Anak membenci kedisiplinan. Kalau kita tekankan hukuman, anak itu pasti benci namanya disiplin. Pasti itu. Pasti benci namanya peraturan. Kalau kita main hukum pasti. Terus yang kedua, kalau konsekuensi, anak itu akan menghargai disiplinnya. Kalau memang kita terapkan konsekuensi. Kalau misalnya hukuman, itu pasti ada paksaan. Ya, lari 100, dihitung nggak tuh? Kalau konsekuensi, stimulus tanggapan. Apa yang ada sebab ada akibat yang tadi bilang sama Bu Yayang ya. Ada sebab ada akibat. Terus hukuman itu juga mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri, mengikuti apa yang harus dia lakukan. Dan hukuman juga konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kira-kira kalau misalnya ibu pilih hukuman atau konsekuensi, ibu mau pilih mana? Oke, contoh kayak gini Bu. Ada nggak contohnya nih? Nah ini dia nih contohnya. Ya, tadi bukan eksternal ya. Tadi berarti selain kita gitu. Hukuman atau konsekuensi mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kayaknya tadi saya lihat papan tulis kelas tuh siapa ya? Ada papan tulis depan. Tadi saya lihat lewat. Wah itu ada itu tuh. Saya tidak ini bercanda lagi atau saya tidak tidur lagi gitu ya. Pelajaran olahraga pokoknya gitu deh. Sama pokoknya ditempel di papan tulis. Nah itu ada mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ih pintar, hukuman. Ya, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, pintar. Bisa semua deh. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Ih, bisa ya. Lalu membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Konsekuensi. Apa bedanya coba? Ibu perhatikan ya. Apa Bu Pak bedanya? Oke, tadi mungkin karena ada pelanggaran atau ada keyakinan kelasnya ya. Ada keyakinan kelas yang dilanggar sama dia itu. Oke. Apa Bu perbedaannya? Kok bisa sih lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ini termasuk konsekuensi? Ada yang mau coba berpendapat? Mana? Kok konsekuensi sih? Lah di atas tuh lari 2 kali hukuman tuh. Nah, apa? Karena itu berkaitan dengan pelajaran olahraga yang menyangkut kebugaran itu mungkin ya. Oke, ada lagi? Bu ini mau nanya? Kalau menurut saya itu jadi udah ada kesepakatan di awal gitu loh Pak. Jadi semuanya udah menyadari atau udah meyakini. Jadi ketika saya melanggar itu ya konsekuensinya ini. Oh gitu. Oke ya. Oke. Mengapa sih lapangan basket 2 kali itu menjadi suatu
konsekuensi ya. Jadi intinya dari Bu Windy dan Bu ini kan sebenarnya tepat semuanya, benar. Yaitu tadi menurut Bu kan menyangkut pelajarannya. Karena kata Bu Windy itu sudah ada pelanggaran dari keyakinan kelas yang tadi telah disepakati gitu ya. Gitu. Oke, jadi menurut saya ini dari Bu Nika dan Bu Windy tepat semua. Nah, saya perlu luruskan atau saya berikan penguatan karena konsekuensi di sini hukuman dengan pembelajarannya termasuk relevan, nyambung. Olahraga lari dan nyambung, lah masuk lari kan PJOK ada materi lari, Bu. Itu bagian dari pelajaran, makanya tidak menjadi hukuman. Kecuali ibu bilang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat masuk pelajaran matematika. Nah itu nggak relevan, nggak nyambung, makanya bukan disebut konsekuensi namun hukuman. Atau misalnya ibu mau ganti menghafal apa kalian 1 sampai 3 karena terlambat 10 menit dalam pelajaran matematika. Nah itu bisa jadi konsekuensi itu, Bu. Jadi konsekuensi itu intinya ada bentuk tanggung jawab. Kalau kita perhatikan ada bentuk tanggung jawab, ya, ada bentuk tanggung jawab yang sebenarnya membuat suatu anak itu menjadi PD-nya turun lah, tapi untuk 1 2, karena di situ dia ada bentuk tanggung jawab. Tapi kalau hukuman, bikin malu, Bu. Ibu suruh lari 100 kali, mental dia jatuh pasti. Sampai kapanpun pasti jatuh. Nah nanti itu pasti akan memunculkan rasa gak suka, dendam, apa sebel sama namanya peraturan. Gitu ya. Sama sebenarnya ada anak-anak saya juga pada nanya, Bu, Pak, sepatu kenapa warna hitam ya? Kenapa tuh, Bu? Ibu kan memperlakukan kenapa sepatu warna hitam? Kanak-kanak. Gimana, Bu? Ibu kan bikin peraturan itu kan bukan berarti ibu semerta-merta langsung ambil aja tuh, oh harus hitam. Atau enggak gini, sepatu warna hitam ngaruh nggak sama otaknya? Rambut panjang buat anak laki-laki ngaruh nggak sama otaknya? Kenapa? Kok bisa ibu bikin peraturan kayak gitu? Biar rapi. Biar rapi. Biar apa lagi, Bu? Dilihatnya enak. Gimana, Bu? Nggak semberawut, ya. Oke, jadi sebenarnya, Bu, sepatu warna hitam, rambut panjang bagi anak laki-laki itu kita sebagai guru mengajarkan sejak dini tentang peraturan. Karena suatu saat anak-anak akan kita lepas ke masyarakat. Di masyarakat itu peraturan macam-macam. Di Singapura nggak boleh meludah, nggak boleh makan permen karet, gitu kan, Bu? Itu mereka akan mengikuti, mereka akan menjadi masyarakat yang harus mengikuti adanya peraturan. Makanya kita bikin peraturan sepatu warna hitam, padahal nggak nyambung sama otaknya. Nggak bisa bikin pintar kok, mau pakai sepatu warna hitam penjilatnya kayak apa? Rambut panjang, kayak saya rambutnya nggak ada juga yang rambut panjang, ngaruh nggak sama otaknya? Enggak. Rambutnya botak, ngaruh nggak sama otaknya? Enggak. Tapi karena kita menerapkan kedisiplinan, menerapkan peraturan itu sejak dini, karena suatu saat anak-anak itu akan turun ke masyarakat, pasti itu, Bu. Ya, jadi hal sepele seperti itulah sebenarnya yang kita tanamkan supaya mereka terbiasa bersifat disiplin positif. Oke, next. Nah, kita kenalkan lagi. Selain hukuman, selain konsekuensi, ada namanya restitusi. Restitusi itu adalah proses di mana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini kalau dibacanya agak bingung, cuman bedanya restitusi itu adalah bentuk tanggung jawab tapi solusinya dari anak itu sendiri, bukan kita mikirin lah terus kamu harus gimana lah, solusinya apa supaya kamu gak begitu. Oke, diingatkan lagi, makanya kita harus punya acuan. Jadi kita punya acuan namanya keyakinan kelas, itu yang jadi acuan. Nanti dia tahu melanggar nggak? Melanggar. Dari mana melanggarnya? Itu Pak, waktu itu saya bikin keyakinan kelas, melanggar Pak saya nggak ngerjain PR, saya melanggar disiplinnya, saya melanggar bertanggung jawabnya, saya melanggar itu Pak. Lah terus gimana?
tanggung jawabnya apa? Oh iya Pak, saya begini. Jadi bukan gurunya yang nentuin, dia itu anak yang nentuin, ya. Oke. Jadi restitusi ini adalah bagian dari kolaboratif antara guru dan murid, mencari solusi bentuk tanggung jawab dari siswa itu sendiri, dari si pelanggar, ya. Oke. Nah, pelanggaran itu juga bisa terjadi karena mereka memang kurang kebutuhan, Bu. Kebutuhan manusia itu apa aja, Bu? Utamanya makan dan minum, ya. Nih, Bu. Kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Tuh, satu. Bertahan hidup, pasti, Bu. Survive. Dia itu bertahan hidup. Kebutuhan sangat butuh adalah kebutuhan hidup. Makanya manusia butuh makan dan minum. Nah, ini utamanya. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia, cinta dan kasih sayang, keinginan yang diterima. Cinta dan kasih sayang itu sesuatu kebutuhan dasar manusia. Penguasaan, pengakuan atas dasar kemampuan. Lagi, kebebasan untuk memilih, kebebasan. Terakhir, kesenangan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Apabila ada si pelanggar nih, anak kita melanggar, pasti ada kebutuhan yang mereka kurang, merasa kurang. Contohnya nih, kalau kurang cinta dan kasih sayang, tuh anak-anak gimana, Bu? Bisa aja iseng kan sama temannya. Kalau kita nggak merhatiin, atau enggak kita misalnya, dia udah ngadu, Pak, saya sering diledekin, Pak, kita nggak peduli deh, kita nggak berikan kita namanya perhatian atau kita kasih sayang. Apa yang kira-kira dilakukan? Melawan, Bu, berantem nih. Coba kalau kita perhatiin, jangan, nak. Atau enggak, oh yaudah, memang anaknya itu termasuk, itu wajar, nak, dia itu suka iseng. Nah, kalau kayak gitu, kebutuhan dasar manusia yang tadinya kurang, kita tanggapi, oh iya, dia kurang kasih sayang, dia kurang perhatian. Berarti kita tutup tuh kebutuhannya, mereka tidak akan melanggar, Bu. Melanggar itu karena memang kebutuhannya kurang. Jadi siswa melanggar pasti ada kebutuhan yang kurang. Nah, kebutuhan itu ada 5. Nah, itu lagi. Oh, tadi tuh, yang tadi yang bukan internal eksternal. Nah, sekarang yang hukuman atau konsekuensi. Ini acak-acakan di sini. Nah, ini karena tadi ada slide kosong, ya. Rakit terlambat sekolah karena membantu ibunya berjualan pada malam hari. Hukuman atau konsekuensi. Rakit terlambat hukuman. Kita buka dulu. Oh, ini. Jadi kebutuhan dasar ini yang menjadi patokan, ya. Kebutuhan dasar itu ada bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, Ibu di sini ada kata-kata nih. Ini Rafi terlambat ke sekolah karena kan memang ada kekurangan, ya. Maksudnya ada kebutuhan yang harus dia penuhi. Nah, Rafi terlambat masuk ke sekolah karena membantu ibunya berjualan malam hari. Ini kan untuk kebutuhan makan dan minum, ya. Berarti dia masuk ke bertahan hidup. Nah, biasa merokok di tongkrongan karena tidak ingin dibilang cupu. Ada yang bilang pengakuan, ada yang bilang cinta dan kasih sayang. Kita lihat, ya. Tuh, cinta dan kasih sayang. Karena memang kurang perhatian dari orang tuanya. Bisa jadi dia melakukan merokok di tongkrongan, dibilang gak cupu lah atau apa. Jadi pengen ngotot lah, nunjukin. Dinda jarang masuk sekolah supaya gurunya perhatian padanya. Tadi apa aja, ya? Kalau saya buka lagi, benar, cinta dan kasih sayang. Raka meminta uang jajan adik kelas untuk menunjukkan pada powernya. Oh, berarti malah nih bahasanya nih. Apa ya, Bu? Penguasaan. Ada penguasaan, pengakuan, ya, Bu, ya. Terus Ayu memakai sepatu warna pink ke sekolah karena dia suka Barbie. Apa ya, Bu? Kesenangan. Dia cuma Barbie, Bu. Oke, Remy tidak mengerjakan tugas kelompok karena dia lebih suka berada di kelompok yang lain. Bebasan, dia kemana aja tuh terserah dia dong, dia, ya. Mungkin nanti Ibu harus tahu lah namanya kebutuhan. Oke. Nah, kalau kebutuhan anak terpenuhi, insya Allah pelanggaran yang akan terjadi pasti berkurang. Nah, kita bisa menempatkan namanya posisi kontrol. Bu, emang selama saya bingung, Pak, namanya apa, SD sini anak-anaknya begini, aja begini gitu, ya. Oke, itu karakternya itu Ibu bentuk sendiri. Tapi alangkah baiknya ada posisi kontrol yang harus kita tahu.
Yang pertama, posisi kontrolnya adalah satu, ada guru yang notabene penghukum, ya, nggak memungkiri Bu, pasti ada nih. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, ada yang kayak temen Bu, kalau sama muridnya. Yang keempat, ada seperti tim pemantau. Pemantau tuh kayak ini anak ini lagi kayak gitu ya. Ada deh Bu. Tapi sebenarnya Ibu udah pernah melakukan, saya yakin. Entah ini itu udah pernah Ibu lakukan. Tapi kita harus tahu dulu posisi kontrol mana yang harus kita butuhkan. Yang terakhir adalah manajer. Nah, penghukum, pembuat merasa, siapa yang pernah penghukum? Kayaknya ada di sini deh. Ya. Pembuat orang merasa bersalah. Pernah. Menjadi teman. Pernah. Menjadi pemantau. Pemantau tuh dihitung. Ini udah 10. Pokoknya 2 hari lagi nggak masuk, skors gitu. Manajer. Nah ini Bu yang kita mungkin kita pernah lakukan tapi kita nggak tahu ya. Oke. Penghukum tuh contohnya kayak gini Bu, dikit sit up, push up, loncat dari lantai 3. Enggak Bu, canda itu, yang sampai ya. Push up, sit up, ini ada siksaan buat fisik ataupun psikologis. Saya dulu pernah Bu, tapi sekarang itu karena gini Bu, di penghukum ini yang saya tahu, yang saya rasain gini Bu, anak-anak ketika saya hukum dia takut. Giliran saya begitu lepas, malah melunjak. Jadi jatuhnya dia itu takut karena dihukum Bu. Ada ketakutan kayak gitu. Nggak pengen dari diri sendiri. Oh iya ya, saya nggak ngerjain PR. Saya ngerjain PR nih, takut dihukum. Kan ada yang begitu. Tapi nggak menyadari. Oh iya PR, saya belajar itu pasti. Nggak begitu gerakannya jadinya. Ya, itu tipe posisi kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang diomongin salahnya dia terus Bu. Dari kepala, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Udah sepatu, udah baju, udah apa, wah udah banyak dah pokoknya dah. Tapi nggak ada solusinya. Cuma nyalahin terus. Ada yang kayak gitu. Ada lagi posisi guru yang seperti teman. Oh gitu. Jangan gitu dong bro, gitu ya. Lain kali jadi ulang ya, kayak gitu kan. Nah, sebenarnya semuanya itu ada timingnya, ada saatnya. Ada tipe pemantau. Nih, udah 10 kali kamu melanggar ya. Sekali lagi ngelanggar, udah pokoknya nggak, bapak nggak mau tahu. Baru dari pemantau biasanya bisa ke sini nih Bu nih. Dari sini nih, di sini nih larinya. Dari pemantau tadinya cuma mantauin anak-anak, nih anak bocah nggak masuk nih. Ntar kalau udah masuk, ntar ke sini larinya nih, gitu ya. Nah, yang terakhir posisi kontrolnya adalah manajer. Manajer itu gimana? Kayak gitu Bu tadi. Bu Emma, misalnya ya. Emma kenapa? Kok bisa terlambat? Wah Pak, dia nyari tahu kenapa salahnya. Kenapa bisa terlambat? Wah saya gara-gara main HP lah, misalnya. Nah terus kalau misalnya, kalau kayak gitu kamu jangan main HP lagi. Kan kita yang nyebutin solusinya dong Bu. Harusnya anaknya. Terus supaya nggak terlambat lagi gimana? Oh ya udah Pak, HP ini saya jual, misalnya. Kayak gitu kan, itu solusi dia. Terus setelah dijual gimana? Oh kalau setelah dijual uangnya saya sumbangkan ke panti asuhan. Itu kan sebenarnya solusinya. Ya Bu ya. Nah besok jangan diulangi lagi ya. Nah kita lihat perkembangannya. Pak, tapi Pak anak-anak kita tuh pada begitu betul semua. Gimana Pak? Nah, jadi Bapak Ibu, bukan kita tidak boleh melakukan seperti ini sebenarnya. Tapi yang terbaik dari 5 ini adalah manajernya. Manajer ini memperbaiki, bertanggung jawab, solusi semuanya dari siswa, semuanya dari si pelanggar. Kalau ini semuanya kita dong. Kalau ini juga sama. Nah, teman, pemantau. Jadi ini ada dampak-dampaknya. Oke, 5 posisi kontrol. Guru berbuat, biasanya identitas ini kontrol dari luar. Kalau penghukum, menghardik, pasti itu menunjuk-nunjuk, nyakitin, nyindir. Itu namanya penghukum. Kalau membuat orang bersalah, nah, jadi ada 3 Bu. 5 posisi kontrol itu ada 3, dibagi. Identitas itu akan gagal
kalau jadi penghukum dan pembuat orang bersalah. Ini tidak akan memperbaiki siswa itu, Bu. Nggak akan. Tapi dia pasti ngelawan kan ujung-ujungnya. Dia ngerasa tersakiti, dia dendam, dia benci sama peraturan, nanti ini dampaknya. Terus identitasnya ada yang berhasil, Bu. Berhasil tapi tidak dari dirinya sendiri. Contohnya, Bu, kita punya murid bandel banget, kita ajak deh, ini anak dikasih tahu kasar kayaknya nggak bisa deh dihukum-hukum deh, kita ajak deh kayak temen deh, kayak CS, Bu. Nah, kita ajak, nah jangan ulangin lagi ya, kita sambil ngerangkul, Bu. Yang bakal terjadi itu, yang bakal terjadi kalau misalnya ibu posisi ada di teman dan di pemantau, misalnya gini, ibu di sini di SD 017 udah mantau, udah jadi kayak teman, tiba-tiba ibu pindah sekolahnya, dia begitu nggak? Melanggar lagi nggak kira-kira? Melanggar lagi, karena perlindungan kayak jadi teman itu udah nggak ada. Misalnya ibu selalu mencatat kejelekan dia, oh ini segini. Bu Niken udah nyatet, Bu Widi telat sekian, terus terlambat, pokoknya nggak kerjain PR, nggak kerjain tugas, dicatat-catetin tuh sama Bu Niken. Kan si Bu ini pasti takut dong. Tiba-tiba Bu Nikennya pindah sekolah, takut nggak dia? Enggak, pasti lagi ngelawan begitu lagi dia, wah aman, Bu Niken nggak ada, saya begitu lagi ya, pasti, Bu. Kalau penghukum sama, kalau penghukum bedanya dia bedanya gagal totalnya. Kalau penghukum Bu, pasti nih satu, pasti dari dirinya itu muncul kebencian sama orang itu. Saya benci dah apa itu dah, bapak itu ngomelin saya mulu, pasti kayak gitu. Terus kedua, dampaknya itu luar biasa untuk menyakiti anak ini. Pasti kebalik, dia paling benci sama peraturan, dia benci sama orangnya, sampai pokoknya sampai sekolahnya deh. Sampai kalau kita sampai kayak gini, ada kan anak-anak yang nggak mau sekolah ya, Bu. Kalau kita hukum ya, dia karena takut, gitu. Nah, ini identitasnya gagal semua. Kalau ini identitasnya berhasil, tapi sementara, Bu. Tapi kalau identitasnya sebagai manajer, ini udah tahu. Oh iya, saya memperbaiki gara-gara terlambat, saya nggak main HP. Oh iya, udah deh, HP-nya ntar saya simpan dulu, saya mainnya pas malam minggu aja. Nah, itu kan muncul kesadaran diri sendiri tuh. Dia cari solusinya kenapa, dia cari masalahnya kenapa, solusinya apa, terus dia jalanin deh. Nah, ini akan terbiasa, Bu, ketika di SMP, ketika di SMA, ketika dia menjadi masyarakat umum, dia pasti membawa kontrol dirinya menjadi lebih baik lagi. Oke. Nah, ini posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nih, dia itu pasti gurunya membuat rasa bersalah. Kalau ada kata-kata kayak gini nih, Bu nih. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol mana tuh? Kamu nggak pernah benar ngelakuinnya. Penghukum. Terus ada lagi? Tadi ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Ini kita lihat. Penghukum ya, Bu ya. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Kira-kira apa, Bu? Teman. Ya. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Kalau misalnya DPR dapat, nah dia itu posisi kontrol kayak apa ya? Pokoknya apa? Pemantau. Karena pemantau ini dia punya senjatanya data, Bu. Kuncinya data. Entah dia melanggar berapa ratus kali, poin berapa, bintangnya berapa kali, itu pemantau namanya. Terbalik dong. Kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Nah, karena ini pertanyaan yang harus dijawab oleh si pelanggar. Yang saya dia. Copot sepatumu. Copot sepatu itu. Salah siapa ke sekolah pakai sepatu warna merah? Penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau pemantau, atau teman, atau manajer? Kayaknya agak-agak nyaru penghukum sama pembuat merasa bersalah deh. Penghukum ya. Oke,
Copot sepatumu itu termasuk hukuman. Ya. Salah siapa itu? Pakai sepatu warna merah itu sebenarnya menyalahkan. Wah, kalau hukuman udah pasti dah nyalain dia, bikin mental jatuh ya. Oke. Nah, dalam posisi manajer ada yang namanya solusinya seperti apa, salahnya kayak gimana, itu kita kenal dengan namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa bedanya? Pokoknya dia ada bentuk tanggung jawab dan solusinya dari murid itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada solusinya. Nah, nih, pertama menstabilkan identitas. Ya, yang pertama nih Bu. Oh wajar kamu marah. Oh wajar kamu salah. Oh wajar kamu terlambat gitu. Oh wajar kamu. Nah ini karena mewajarkan manusia. Karena pasti manusia punya kesalahan. Validasi yang salah sama penguatan ya. Ini setelah validasi yang salah baru ke menanyakan keyakinan. Apakah kamu pernah membuat keyakinan? Apakah kamu pernah membuat keyakinan sekolah, keyakinan kelas? Kita ingatkan ke situ. Makanya saya acuannya untuk pertama kali kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi ini atau posisi manajer, kita harus punya yang namanya peraturan terus diubah menjadi keyakinan supaya dia selalu ingat. Nah, saya Bu, pertama menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi bukan salah terus Bu, maksudnya setiap manusia wajar melakukan kesalahan. Guru berkata berbuat itu salah. Hal itu semuanya manusiawi kok gitu. Itu mewajarkan ya. Jadi kita mewajarkan anak itu salah. Kesalahan itu pasti dilakukan karena ada suatu kebutuhan yang kurang. Disitulah kita korek kurangnya apa, gitu Bu. Kita cari tahu. Tidak ada manusia yang sempurna. Gak ada kok manusia yang sempurna yang benar terus kecuali Nabi Muhammad. Mungkin Nabi Muhammad aja karena ada salahnya. Ya salah itu jadi pelajaran. Gitu. Pernah sholat lupa, itu kan bisa jadi pelajaran buat umat manusia yang lainnya. Terus bapak ibu juga pernah berbuat salah. Bapak atau ibu juga sama kok pernah kayak gitu. Itu ciri-ciri pas menstabilkan identitas supaya tingkat emosinya turun. Nah, bapak ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu tertarik untuk menyelesaikan masalahnya gimana nih, gitu. Terus yang terakhir bisa juga kata-katanya, kalau kamu nyalahin dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu bisa menguatkan atau namanya pada fase menstabilkan identitas. Yang kedua, ciri-ciri untuk pas masuk ke validasi kebutuhan, gurunya itu bisa berkata, kamu bisa aja sih melakukan hal-hal yang lebih dari buruk dari itu. Misalnya ketika ngerjain PR, wah bisa aja kamu nggak ngerjain PR, malah kamu lebih bolos, malah milih bolos sekolah. Itu namanya validasi kebutuhan. Jadi kebutuhan apa nih yang bakal kita penuhi untuk anak itu? Kita tanyakan. Kamu pasti punya alasan, kenapa sih kamu kayak gitu? Kamu kenapa tuh kayak gitu? Jadi cari masalahnya apa? Apa yang penting bagi kamu? Apa sih yang penting bagi kamu kalau kamu bisa sekolah rajin? Kita cari tahu apakah dia udah tahu tanggung jawabnya sebagai pelajar atau memang cuma gara-gara ada imbalan. Nah, nanyakan keyakinan terakhir yaitu berkata apa yang kita percaya atau pernah nggak bikin kesepakatan kelas. Nah, terus kesepakatan itu apa aja? Bisa nggak kamu perbaiki keyakinan itu? Jadi bisa nggak kamu penuhi keyakinan itu? Bisa. Caranya gimana? Jadi kita tanya seperti itu, ya. Jadi namanya segitiga restitusi itu ada satu namanya tadi apa Bu? Satu. Yang pertama tadi segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, habis ini saya coba menunjukkan ke Bapak Ibu videonya bagaimana sebuah segitiga restitusi itu berjalan gitu ya Bapak Ibu ya.
Oke, baik Bapak Ibu, ini ada potongan video yang bisa bisa menunjukkan mana validasi, mana menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Oh, anak murid Fatimah. Iya, nggak boleh saya kelihatan ya? Oh nggak kelihatan. Kalau wah. Yang keempat yaitu memata-matai, mata kasar. Jadi nanti kan main gitu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini potongan video restitusi. Jadi biar memantapkan di mana sih itu posisi validasi. Kok nggak kedepan sih?
biasanya Bu ya. Kalau misalnya mau posisi kayak kamu malam main HP, Instagram, TikTok, apa itu besok-besok pasti siang. Nah, kamu itu masih ingat sekolah. Coba kalau misalnya kamu nyampe tidur pagi, ya waktu jam 6:30 kamu sekolah, kamu bablas sampai siang. Sekolah kamu yang ada. Nah, tindakan ajar yang ini enggak sih? Dengan kelas yang pernah Bapak buat sama saya. Mana? Ibu-ibu, Bapak di situ. Sebab keyakinannya ada yang kenapa? Saya nanya keyakinan. Nah, itu kalau tanggung jawab yang di situ tanggung jawab. Nah, terus menurut ajarnya itu, pelanggan itu ya, tapi ada yang tidak jawab. Terus keyakinannya apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus diperbaiki? Masalah. Harus ya, oke. Nanti acaranya di situ yang tentang bersedia tanggung jawab, disiplin. Solusinya supaya nggak siaran lagi. Dari solusinya nggak terlambat lagi, supaya disiplin supaya tanggung jawab. Acaranya harus gimana sih supaya nggak terjadi lagi kayak gini. Tidur lebih awal pagi. Bangun lebih awal pagi saja. Nah, itu mengurangi main HP, main game, main TikTok, Instagram dan lain-lain. Jadi main atau lihat Instagram sosmed itu sekedar ya terus tidur awal supaya besok hari bisa kamu dikejar. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu tadi ada potongan video yang bisa saya lakukan dalam melaksanakan segitiga restitusi. Solusinya dicari sama anaknya. Jadi restitusi itu adalah sebuah pilihan yang diserahkan semuanya ke anak, tapi saling berkaitan lah intinya. Apa perbaikan yang harus dilakukan, solusinya apa, sebagai bentuk tanggung jawab kalau dia sudah melanggar keyakinan. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan di dalam budaya positif ini yang saya sampaikan, baik Bapak Ibu sebagai hukuman atau apa tadi sudah saya paparkan, ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Mudah-mudahan dalam apa yang saya sampaikan, budaya positif ini bisa diterapkan baik kepada saya diri sendiri, kepada Bapak Ibu, bermanfaat, dan kepada anak-anak yang ada di SDN Kubur 017 ini. Mudah-mudahan kita menjadi sekolah yang menjadi lebih baik lagi, baik dari prestasinya maupun dari karakter siswanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.